Jadi Pak Morewali, MS sama RT Logi, sama yang lainnya itu, yang anak muda siapa nggak tahu saya namanya itu, ya, yang melaporkan Petris bukan Pastor Andi Simon. Tapi kami berdua. Saya yang melaporkan sama Pak Denny. Itu pertama. Kedua, karena peraturan Kapolri yang baru katanya kalau untuk tindak pidana pasal segitu harus yang bersangkutan langsung, ya kan? Makanya kita minta tolong ke Pastor Andi untuk jadi pelapor. Oke? Jadi sebenarnya bukan Pastor Andi yang pelapor, tapi kamilah yang pelapor. Kenapa? Kami tidak senang Bapak Rohani kami dikatakan seperti itu. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Evangelis Regan. Hari ini saya akan mencoba menanggapi tentang yang rame saat ini di media sosial, khususnya di konten-konten YouTube kekristenan, mengenai pelaporan kepada seorang YouTuber Kristen. Kebanyakan konten dari channel ini, dari YouTuber Kristen ini adalah mengkritisi aliran karismatik. Saya tidak tahu pemikiran dari Kristuber ini ataupun YouTuber ini. Kalau saya lihat dari profilnya, dia adalah seorang pendeta di sebuah organisasi Kristen Protestan yang cukup terkenal. Dia seorang penyandang gelar FTH dan juga seorang pelayan Tuhan. Mungkin di 3 bulan lalu ya, karena dengan dorongan yang begitu sangat sudah tidak nyaman lagi, saya melihat channel dari YouTuber ini, saya agak gerah sedikit dan saya minta saya berdoa untuk membuat konten mengenai YouTuber ini yang begitu menyudutkan pengajaran ataupun aliran karismatik dengan tidak mengenal belas kasihan, dengan cara menghakimi, mengkritisi dengan semena-mena, dengan membabi buta. Kalau saya panggil saja di sini si Patrick ya. Si Patrick kalau saya lihat sudah kena getahnya. Ya, kita sebagai orang Kristen, kalau saya secara pribadi mendoakan agar dia keluar dari masalahnya ini. Jadi sangat bijaksanalah para atau mereka yang menamakan diri anak rohani dari Pastor Andi Simon untuk melaporkan si Patrick ini. Anak-anak rohaninya dia melaporkan dia seperti di video di depan tadi. Bagi saya sih itu sudah sangat-sangat bijaksana untuk menegur dan memperingatkan dengan kasih. Si Patrick ini tidak pernah berubah. Jangan selalu kebiasaan jika saya tidak mengkritisi, tidak menghina, tidak mengolok-olok, tidak mengatakan sesat kepada ajaran karismatik, kayaknya ada yang kurang daripada konten kita. Dan mudah-mudahan si Patrick bertobat. Saya berdoa juga dia akan terhindar dari masalah ini, karena saya sudah melihat konten-kontennya si Patrick ini benar-benar bagi saya tidaklah mencerahkan dan sangat mengganggu ajaran yang benar-benar beda dengan dia, karena dia memaksakan ajarannya dia untuk mengatakan dia lebih benar dan dengan cara menghakimi. Karena di kitab, di firman juga mengatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan orang menghakimi sesama yang lain. Video terakhir akan kita lihat bagaimana si Patrick melakukan permintaan maaf secara terbuka. Saya juga sedih melihat sesama hamba Tuhan. Saya sangat sedih melihat apa yang dilakukan si Patrick. Tetapi ya, nasi sudah menjadi bubur. Kita harus hadapi setiap hal yang sudah kita perbuat, apalagi hal yang tidak mempunyai makna dan hanya mencari sensasi atau hanya mencari keuntungan di konten-konten kita dengan membuat satu sensasi agar konten kita menjadi laku. Sangatlah tidak bijak seperti itu. Jadi saya mendoakan untuk si Patrick, saya doakan untuk Patrick agar dia terhindar dari masalah ini dan dia bisa segera dinyatakan
bebas dari masalah ini. Tetapi bagi juga pelapor, anak-anak rohaninya Pastor Andi Simon, saya juga tidak akan, bagi saya sebagai hamba Tuhan, tidak akan menyalahkan mereka, karena itulah cara mereka menegur Anda, Patrick, dengan juga mereka memperingati teguran kasih dan memperingati Anda supaya Anda sebagai sarjana teologi, Anda sebagai hamba Tuhan, di masa yang akan datang, cara penginjilan Anda, berikan firman Tuhan kepada orang banyak dengan kuasa supaya banyak orang bertobat. Berikan cara ke Anda untuk menyampaikan firman Tuhan dengan sopan dan teratur, dengan beretika, dengan Tuhan memakai Anda untuk mengasihi sesama manusia. Mungkin walaupun konten ini tidak sampai kepada Pastor Andi Simon yang saya kasihi, bahkan konten-konten saya sering memuat mereload ulang konten Pak Andi Simon dengan kasih, dengan kerelaan hati, dengan rendah hati. Dia tetap melayani orang sakit di berbagai agama yang membutuhkan jamahan dalam nama Yesus, bukan dalam namanya. Saya sangat menghargai Pak Pastor Andi Simon. Saya sangat melihat caranya mengasihi orang lain dengan karunia yang Tuhan berikan kepada dia, dan saya berharap walaupun video ini tidak sampai kepada Pastor Andi Simon, tetapi dengan kasih Kristus saya percaya, saya berdoa Pendeta Andi Simon bisa memaafkan si Patrick dan mengajar dia untuk bertobat. Dan saya berharap Pak Andi, Pastor Andi mencabut laporan tanda bahwa di dalam Pastor Andi Tuhan Yesus yang bekerja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Maka kiranya gambaran ini dapat dinampakkan oleh Pastor Andi Simon kepada saya yang lemah ini. Sekali lagi saya mohon kiranya Pastor Andi Simon dapat memaafkan saya, juga dapat mencabut laporan yang sudah menjerat saya secara hukum.